Saya sebenarnya mau banyak hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Penny sebenarnya. Berawal dari saya mengamati Bu Penny mengajar kemarin pas hari Kamis, itu bagaimana cara mengajar berpusat pada siswa yang menggunakan metode berdiferensiasi. Ketika saya mengamati Ibu Penny mengajar, saya melihat di situ siswa sangat antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Penny. Jadi di situ saya merasa tergerak dan ingin sekali mengajar seperti yang diterapkan oleh Bu Penny. Masalah yang saya hadapi selama ini kira-kira berpusat pada siswa pembelajaran saya, tapi antusiasnya tuh sedikit. Saya tuh pengen seantusias yang kemarin Ibu Penny ajarin itu gimana caranya? Tipsnya seperti apa? Ibu hari ini tujuan Ibu ketemu saya adalah untuk menanyakan tentang bagaimana supaya kelas itu berpihak pada siswa. Iya. Terus fokus tujuan kita adalah untuk pembelajaran kelas. Iya. Jadi saya mau bertanya kepada Ibu, apa sih yang sudah terpikirkan oleh Ibu untuk pembelajaran di dalam kelas yang Ibu pikirkan setelah melihat saya? Yang saya pikirkan itu mungkin dari media atau sumber belajar. Ketika siswa itu ada sumber belajar atau media yang kita gunakan itu menarik, mereka antusias ini apa? Terus ini apalagi penggunaan kemarin difokuskan. Jadi ketika mereka senang sekali itu melihat gambar-gambar ataupun video-video. Jadi saya melihat kemarin, oh jadi siswa saya ini tidak suka pembelajaran yang hanya berpusat pada buku. Bukan berarti buku tidak digunakan, itu kan menjadi pedoman kita. Tapi untuk sumber belajarnya lebih ke yang inovatif mungkin ya, yang lebih teknologi. Jadi ketika melihat Ibu Penny kemarin, saya terpikirkan setiap kali untuk mengajar, saya ingin sekali setiap mengajar itu menggunakan fokus seperti itu sih yang ada di benak saya. Itu gimana menurut Ibu Penny? Menurut saya itu bagus yang sudah dipikirkan oleh Ibu Ika. Sekarang saya tanya, apa sih Ibu sudah terpikir nggak strategi yang ingin Ibu lakukan untuk menerapkan itu? Mungkin strateginya salah satunya itu saya kondusifkan dulu siswa. Sebelum belajar itu mungkin saya kondusifkan dulu seperti kesepakatan kelas yang seperti Ibu Penny lakukan kemarin. Terus menanyakan kabar mereka sesuai dengan RPP yang disusun berdiferensiasi itu ya. Step by stepnya mungkin saya akan lakukan dulu seperti itu. Yang kedua, saya akan menggunakan sumber belajar yang seperti Ibu Penny gunakan kemarin, dan juga mungkin sedikit kolaborasi dengan teman sejawat, dalam arti teman sejawat itu mengamati bagaimana cara saya mengajar, kelebihan maupun kekurangannya, jadi saya tahu apa yang harus saya perbaiki. Terus apa yang ingin Ibu mimpikan apabila itu dilakukan? Yang ingin saya mimpikan, Apa yang Ibu impikan dengan apa strategi itu yang Ibu lakukan di dalam kelas? yang saya mimpikan sih, saya inginnya pembelajaran saya itu lebih menarik aja, lebih menarik, lebih inovatif, dan yang paling ingin saya lakukan atau perbaiki itu ya siswanya antusias sih, itu yang saya pengen. Karena ketika siswa antusias, ya pembelajaran jadi menarik, gak terasa waktu sejam 2 jam itu. Jadi saya itu sih berpusat pada siswa itu yang saya inginkan. Jadi tujuan Ibu untuk pengen mengubah cara pembelajaran saya di kelas. ya. Sekarang misalnya Ibu menangkap dari hasil strategi yang Ibu lakukan, Ibu skala 1 sampai 10, Ibu nomor berapa yang Ibu terapkan dari strategi tersebut? Nilai Ibu untuk menjalankan. Selama ini saya mengajar begitu. Enggak, yang Ibu misalnya sudah membuat strategi tadi, dan Ibu menilai strategi yang Ibu lakukan itu akan terwujud tuh sampai skala berapa? 1 sampai 10. Kalau untuk skala mungkin kita nggak bisa tebak-menebak ya. Mungkin perkiraan aja mungkin sekitar 7 atau 8 seperti itu sih. Belum bisa mencapai 10 itu saya kurang mampu mungkin. Masih banyak kekurangan. Jadi hambatan apa yang akan Ibu lakukan jika strategi tersebut dilakukan?
Hambatannya kan ibu sudah punya strategi, ya. terus ada hambatannya akan ibu, pasti setiap strategi itu pasti ada hambatan. Ya. Hambatan bagaimana ibu menjalankan dari hambatan-hambatan tersebut? Hambatannya mungkin sarkas kita yang kurang memadai. Kalau seandainya di sekolah-sekolah yang saya lihat dulu, saya itu kan langsung infokisnya sudah tersedia di kelas, jadi nggak perlu repot lagi bolak-balik ambil sarana prasarananya. Mungkin di sini saya ketika saya ingin menggunakan itu, saya harus berusaha nih naruh infokusnya dulu, layarnya dulu, listriknya dulu. Mungkin di situ sih hambatan yang pertama. Jadi mungkin kerjasama dari pihak guru-guru mungkin itu akan teratasi. Bagaimana ibu menjalankan menyelesaikan hambatan tersebut? Bagaimana? Terpikirkah ibu bagaimana menyelesaikan hambatan tersebut? Ya itu tadi dengan bantuan teman-teman sih, teman sejawat tadi. Mungkin saya harus kolaborasi, harus kerjasama dengan teman sejawat. Gimana caranya kalau saya mau mengajar itu alat ini sudah ada di kelas ini, gimana caranya, bantuan mereka, entah itu pokoknya semua pihak sekolah, keluarga sekolah tuh mudah-mudahan saling membantu sih kalau kita membutuhkan. Ibu sudah terpikirkan kapan ibu mau melaksanakan itu? Kalau untuk sekarang mungkin kan ini kan sudah mendekati mau semester nih, mungkin belum. Kalau untuk jangka waktu sedekat ini mungkin tahun ajaran akan saya terapkan RPP berdiferensiasi. Nah, jadi apakah ibu melaksanakan itu sudah ada pasti untuk menjadwalkannya? Pasti, insya Allah pasti. Karena kalau tidak dimulai tahun ajaran, kapan lagi saya mau mulai itu? Karena kan satu kita sudah mau kurikulum merdeka, jadi apa sih sinkron nyambung antara kurikulum merdeka sama RPP berdiferensiasi itu. Bagaimana langkah awal ibu ingin melakukan itu? Untuk berpihak kepada siswa, bagaimana langkah yang ibu ambil untuk penerapan RPP berdiferensiasi tersebut? Langkah untuk di dalam kelas atau sama teman-teman? Dari aksi ibu kan mau melakukan aksi kita, terus bagaimana rencana ibu untuk menerapkan itu dalam kelas? Iya, balik lagi yang tadi saya bilang di awal itu, mungkin pertama saya ikutin aja sistematis atau step by step dari RPP berdiferensiasi yang nanti disusun. Itu cara dari awal absen, menanyakan kabar, terus apalagi Pak di terakhir itu ada refleksi, penilaian segala macam. Saya ikutin aja langkah itu pertama di awal, yang kesepakatan kelas ya seperti itu. Nanti setelah itu baru saya mengajak 1 atau 2 guru untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas, biar ada yang menilai ini loh kekurangan dari Buka ketika mengajar. Kalau saya sendiri kan saya merasa sempurna, bagus, karena tidak ada yang menilai. Nah, jadi saya mungkin bantuan teman-teman sejawat itu aja. Bagaimana penilaian ibu dengan ibu menilai bahwa yang ibu lakukan itu akan berhasil? Ibu nilai dengan apa? Ya makanya dari teman sejawat tadi, ketika teman sejawat mengamati saya kan tahu tuh kekurangan saya, apakah saya terlalu buru-buru ngajarnya, atau alokasinya terlalu cepat atau terlalu lama. Dari situ kan saya bisa tahu kekurangan saya dan saya perbaiki dari situ. Jadi ibu siap untuk melaksanakan ini. Bismillah siap. Jadi yang akan tujuan jadi fokus ibu adalah RPP berdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Oke ya. Menurut kesimpulan ibu dari pertemuan kita hari ini, kesimpulannya saya ingin sekali menerapkan RPP berdiferensiasi ini dan mengajar kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Oke, jadi semua permasalahan ibu sudah selesai. Terima kasih Bu Penny atas sarannya, bantuannya, sehingga permasalahan saya yang ada di dalam saya selama ini mudah-mudahan terselesaikan step by step. Amin. Oke, sukses ya Bu.